مولاي صل وسلم دائما أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa husanila musannif hadzal kitab syawlila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sahabat zikir asyarifah yang dicintai oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ribadul Hadis karangannya Syekh Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakar As-Suyuti. Masya Allah, beliau adalah ulama besar dan sangat terkenal, karangannya ratusan dan banyak dibaca di kalangan pesantren. Salah satunya adalah kitab Ribadul Hadis. Pada episode kali ini, yaitu episode ketiga, kita akan melanjutkan kajian kita pada bab awal tentang Fadilatul Ilmi wal Ulama, keutamaannya ilmu dan ulama. Seperti yang kita bahas kemarin, bahwasanya kalau kita duduk di majelis ilmu 1 jam saja, meskipun kita tidak menulis, tidak membawa apa-apa, itu lebih baik daripada ibadah 1000 sholat sunnah. Oleh karena itu fadilahnya sangat banyak sekali ini, menuntut ilmu dan juga ulama ini. Oleh karena itu kita jangan bosan-bosannya mengikuti kajian zikir asyarifah ini. Baiklah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'un fi dharani amin ya rabbal alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawari'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu orang yang faqih, yaitu ahli fikih, yang wira'i itu lebih berat, lebih asyaddu, lebih berat bagi syaitan itu daripada 1000 orang yang ahli ibadah yang sangat tekun namun dia bodoh meskipun dia itu wira'i. Yaitu apa maksudnya ini? Bahwasanya orang yang faqih satu saja itu lebih utama daripada 1000 orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Jahil di sini itu maksudnya tidak tahu mengenai hal-hal tentang syariat. Dan yang disebut faqih sendiri itu adalah, di sini jelaskan, ai alimun bi ilmi syariah, yaitu faqihun, orang yang ahli fikih, orang yang ahli dalam ilmu-ilmu syariat. Dan ini lebih baik ini daripada ibadahnya 1000 orang yang tidak tahu apa-apa. Kalau bahasa bodoh terlalu kasar ya. Tapi yang jelas yang dimaksudkan jahil itu kalau terjemahan bahasa Indonesianya bodoh, tapi jahil yang di sini maksudnya tidak tahu dalam hal-hal yang berkaitan tentang syariat, itu disebut jahil. Bukan dalam artian kita bodoh, tidak tahu pada sesuatu, karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti saya misalnya jahil atau tidak tahu masalah ilmu-ilmu keumuman, hanya menekuni pada bidang-bidang kebahasa-Araban atau bidang-bidang agama misalnya, seperti itu. Jadi ada faknya tersendiri. Namun dalam hadis ini ingin menjelaskan bahwasanya orang yang faqih, ahli dalam syariat, yang mutawarri, yaitu orang yang wira'i, siapakah dia? Itu adalah orang yang mutakallif bitarkil maharim, yaitu orang yang mukallaf, yang meninggalkan hal-hal yang haram, atau juga tarikul lil maharim, orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu kalah semua ketika kita mendapati orang yang faqihun wahidun mutawarri'un, orang yang satu tapi ahli fikih dan wira'i, itu lebih hebat, lebih utama daripada 1000 orang yang ahli ibadah
namun dia tidak tahu masalah syariat. Karena apalah arti ibadah semua ketika di dalam hal syariatnya dia tidak tahu apa-apa, seperti misalnya syarat dan rukunnya sholat misalnya, itu sangat rentan sekali. Oleh karena itu faqihun wahidun, satu orang yang faqih saja itu lebih utama. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badari ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang alim itu atas ibadahnya lebih seperti keutamaan rembulan pada malam purnama di antara beberapa bintang, di antara bintang-bintang. Jadi orang yang alim itu ini ingin menjelaskan bahwasanya orang alim itu lebih utama daripada orang ahli ibadah. Karena memang sebenarnya kalau kita mau diruntutkan antara orang alim dan abid, ketika menurut penjelasan hadis ini lebih utama orang alim. Namun sebenarnya kalau kita lihat runtutannya, ketika kita sudah alim, maksudnya mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang syariat, maka ibadahnya harus lebih ditingkatkan karena saling berkaitan. Dan ini juga ingin menegaskan bahwasanya apalah arti al-abid, orang yang ahli ibadah namun tidak alim. Makanya di sini ada riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, an Ibni Abbas, diriwayatkan Rasulullah bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Orang yang faqih satu saja itu lebih berat bagi setan itu daripada 1000 orang ahli ibadah. Dan setan itu memang lebih mudah mengganggu orang yang jahil karena dia memang tidak tahu apa-apa. Semisal rukun sholat tidak tahu, sehingga sangat mudah diganggu oleh setan seperti itu. Dan juga keutamanya memang lebih utama orang alim alal abid, tapi yang lebih utama lagi adalah alim plus abid juga. Alim orang yang sangat menekuni pada bidangnya, mengetahui hal-hal yang syariat, juga al-abid. Dan al-fakir juga di sini dalam rangka belajar. Kita monggo sahabat Zikir Asyarifah, mari kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kemampuan kita, keilmuan kita agar jadi orang yang alim. Kenapa? Karena keutamaannya sangat banyak sekali. Seperti yang di episode kedua kemarin dalam kajian yang pertama, bahwasanya kalau jadi orang alim, Masya Allah, kita melihat orang alim saja itu seperti pahalanya lebih baik daripada sodakoh 1000 kuda di jalan Allah, seperti itu. Makanya di sini ditekankan, ayo kita semangat untuk belajar ilmu syariat agar kita bisa menjadi orang-orang yang menekuni pada bidang agama ini, khususnya ilmu syariat. Kemudian setelah itu kita terus tingkatkan ibadah kita. Dan akhirnya kesimpulannya pada episode kali ini yaitu kita dituntut untuk menjadi orang yang alim, orang yang mengetahui, alimun bi ilmi syariat, orang yang mengetahui ilmu-ilmu syariat dalam rangka ibadah. Karena pada akhirnya tujuan kita itu adalah akhirat, bukan dunia. Kita tetap, entah kita pekerjaannya apapun, baik di pekerjaannya dalam bidang umum misalnya, apakah agama itu tidak penting? Ya sangat penting sekali, karena kita tidak bisa terlepas yang namanya ibadah. Kenapa? Karena kita seorang muslim, sehingga kita terkena mukallaf, yaitu beban agar melakukan hal-hal yang berkaitan tentang ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oleh karena itu, mari kita terus ikuti kajian-kajian seperti ini, Majelis Dzikir Asyarifah ini, apalagi kita sekarang di musim pandemi COVID-19, semoga cepat diangkat oleh Allah sehingga keadaannya kembali normal, kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan semua kegiatan bisa dibuka dengan mudah dan kita bisa melaksanakan hal-hal yang sebagai. Baiklah, mungkin itu saja pertemuan pada malam ini, meskipun sedikit, yang penting kita istiqomah. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like and subscribe video ini agar kami terus eksis dan menjadikan terbaik bagi antum semua. Dukung kami terus dan kami mohon doanya agar channel ini terus bisa eksis, dan juga kami akan selalu mendoakan antum. Bagi yang meng-like dan subscribe, semoga rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya.
Mungkin itu saja dari Al-Fakir, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.